Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda. Kali ini tentu saja kita akan bahas kembali prediksi pertandingan pekan ke-14 Super Big Match antara dua tim biru, Maung Bandung kontra Singwedan Arema FC. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini dan bagaimana persiapan kedua tim menjelang laga Super Big Match ini? Kita akan bahas sama-sama dan bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja, inilah Rio Rihasport selengkapnya. Laga Super Big Match akan tersaji di pekan ke-14 BRI Liga 1 2021. Dua tim biru tanah air yang juga rival di Liga Indonesia akan saling jegal demi bersaing di papan atas klasemen dan mempertahankan asa untuk jadi juara musim ini. Ya, Maung Bandung Persib Bandung akan menantang tim Singwedan Arema FC. Duel ini dipastikan akan sangat-sangat seru. Selain adu gengsi sebagai tim biru terbaik tanah air, dua tim ini juga musim ini saling salib di papan klasemen. Misi Persib Bandung jelas, selain memperbaiki performa di seri 3 dan tetap menjaga peluang juara, Persib juga berambisi untuk melakukan back-to-back kemenangan atas Arema setelah di 2020 lalu mampu mengalahkan Arema dengan skor 1-2. Dan tentu saja ambisi Persib yang lain adalah memperbaiki catatan rekor pertemuan kalah kontra Arema. Sementara itu misi Arema tak jauh berbeda dengan Persib. Selain balas dendam atas kekalahan di Liga 1 2020 lalu, Arema juga tentu terus mengincar gelar juara musim ini. Selain itu Arema juga tentu ingin terus memperbaiki catatan rekor pertemuan kalah kontra Persib. Ya, bicara soal rekor pertemuan, tentu Arema memiliki catatan kurang apik kalah kontra Persib Bandung, di mana dua tim ini sudah 35 kali bertemu sejak 1990, di mana Persib mampu unggul 17 kali, Arema mampu unggul 7 kali dan sisanya berakhir imbang. Namun dari 7 pertemuan terakhir, Persib mencatatkan 3 kali kemenangan, 3 kali seimbang dan 2 kali kekalahan. Pertemuan terakhir kedua tim biru ini terjadi pada 8 Maret 2020 lalu, di mana kala itu Arema harus takluk di kandang sendiri 1-2 atas gol bunuh diri Syaiful Indra Cahaya dan gol penalti Wander Luiz. Kesampingkan dulu masalah rekor pertemuan, kita lihat track record perjalanan dua tim biru ini sebelum laga kali ini, di mana Persib cukup apik di seri 1 dan 2 dengan tak terkalahkan. Sementara Arema di seri 1 dan 2 menuai hasil kurang memuaskan, di mana dari 11 laga di seri 1 dan 2 Arema hanya menuai 5 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Namun di seri 3 ini catatan Arema lebih baik dari Persib, di mana di 2 laga awal seri 3 Arema berhasil menuai 2 kali kemenangan atas Persik Kediri dan Barito Putra. Sementara Persib justru di seri 3 ini kurang baik, kalah di laga perdana kontra Persija Jakarta dan menang di laga kedua kontra Persiraja Banda Aceh. Tentu yang akan menjadi sorotan di laga ini adalah dua penyerang Samba namun beda benua di kedua kubu. Wander Luiz dari Samba benua Amerika yakni Brazil, sementara Carlos Fortes dari Samba Eropa yakni Portugal. Wander Luiz sejauh ini telah mencatatkan 6 gol dan 2 diantaranya dari titik penalti. Sementara Fortes sudah mencetak 8 gol dan 4 diantaranya dari titik penalti. Uniknya di laga terakhir dua pemain ini sama-sama cetak gol lewat titik penalti. Di kubu Persib Bandung, entah kata-kata apa lagi yang harus diucapkan pelatih Robert Renabat tentang kinerja wasit di setiap laga Persib. Berkali-kali Persib dicurangi oleh keputusan wasit dan hakim garis. Bahkan di laga kontra Persiraja, Rene Albert tampak marah-marah. Selain pada wasit, Rene Albert juga pun marah-marah pada para pemainnya.
Usai laga kontra Persiraja, Rene Albert mengatakan alasannya marah-marah. Menurutnya, permainan anak asuhnya kurang sesuai yang diinginkan. Rene Albert mengatakan domestic pass atau tak ada kata salah passing, and focus and strike, yang artinya fokus dan cepat serang. Hal ini Rene Albert lakukan untuk meminimalisir kekurangan Persib. Tentu saja kekurangan Persib ada pada kecepatan pemain belakang dan juga menghindari kecurangan wasit serta finishing touch atau penyelesaian akhir. Saya sudah tak bisa berkata apa-apa lagi soal wasit. Semua penonton juga sudah tahu kinerja wasit tanpa saya harus bicara. Untuk itu saya emosi pada pemain saya karena saya tahu pemain saya itu rentan terkena sanksi dari wasit. Fokus dan tetap cerdas, itu yang sering saya katakan pada pemain saya, ujar Robert Rene Albert. Menghadapi Arema, kembali Persib Bandung harus kehilangan pemain kunci. Jika laga kontra Persiraja Basim Rashid bisa ditampilkan, namun di laga kontra Arema, Rene Albert tidak bisa memastikan apakah Rashid masih bisa ditampilkan. Pasalnya, Persib kembali menerima surat dari Federasi Sepak Bola Palestina tentang pemanggilan Rashid ke Timnas Palestina. Dan tentu saja kehilangan Nick Kuipers di lini belakang yang akan menjadi masalah besar bagi Persib. Persib tak punya lagi bek asing tangguh setelah Victor Ikhbonevo belum kembali dari Timnas. Opsi memainkan Supardi Nasir di bek tengah berduet dengan Jupe mungkin saja kembali dilakukan. Namun dengan masuknya Indra Mustafa di akhir laga kontra Persiraja mengindikasikan jika di laga ini Indra Mustafa akan diduetkan dengan Jupe. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mister Teja Paku Alam, duet center back kemungkinan akan diisi Indra Mustafa dan Ahmad Jufrianto. Back kiri dan kanan diisi Zalnando dan Supardi Nasir. Lini tengah kali ini diisi oleh Maklok dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap diisi oleh Esteban Vizcara dan Febri Haryadi. Sementara lini depan Wander Luiz dan Geoffrey Castillion. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Arema FC, tim ini tengah bagus performanya di seri 3. 2 kemenangan beruntun atas Persik Kediri dan Barito Putra menjadi modal awal yang bagus bagi tim asuhan Eduardo Almeida. Arema juga sempat menyalip posisi Persib di klasemen sebelum akhirnya disalip ulang oleh Persib. Di luar laga terakhir, sebenarnya Arema tidak terlalu bagus. Namun kecerdasan pemain dan strategi Almeida mampu membuat tim ini meraih kemenangan. Tentu duet M. Rafli dan Carlos Portes masih menjadi tumpuan, ditopang oleh Dendi Santoso dan Renzi Yamaguchi membuat tim ini tambah solid. Pelatih Almeida sendiri mengaku santai menghadapi laga kontra Persib karena Almeida telah mengetahui titik lemah Persib. Apalagi di laga ini Persib kehilangan back-back tangguhnya. Ini yang akan dimanfaatkan Almeida dalam membongkar pertahanan Persib. Apalagi di laga kontra Persib ini dipastikan semua pemain Arema bisa tampil, kecuali Kus Hediah Haridiudo dan Dedik Setiawan yang dipanggil timnas, dan juga Diego Mesiel yang terkena akumulasi kartu. Menghadapi Persib tentu tidak mudah, tapi saya santai saja karena kami tahu pertandingan itu 2 kali 45 menit dan semua bisa terjadi. Apalagi kami sudah tahu titik lemah Persib, itu yang akan coba kami maksimalkan. Tentu ini pertandingan besar, saya tahu Persib dan Arema itu sudah jadi rival dan tentu saja saya antusias menghadapi laga ini, ujar Almeida. Menghadapi Persib Bandung, Eduardo Almeida tampaknya akan tetap mengalahkan pemain di 2 laga terakhir yang sukses meraih kemenangan. Dan berikut prediksi susunan pemain Arema FC. Di bawah Mister ada Adilson Maringa. Duet center back diisi oleh Bagas Adi dan Sergio Silva. Back kiri diisi oleh John Alvarisi dan back kanan diisi oleh Rizky Dwi Febriansyah. Trio lini tengah diisi oleh Hanif Syahbandi, Renzi Yamaguchi dan Feby Eka Putra. Sementara sisi sayap diisi oleh Dendi Santoso dan M. Rafli, dan Carlos Portes yang dipasang sebagai ujung tombak. Dan berikut formasinya.
Laga Persib Bandung kontra Arema FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 28 November 2021 mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat langsung dari Maguwoharjo International Stadium di Kota Sleman. Nah, itulah tadi prediksi pertandingan super big match pekan ke-14 antara Persib Bandung kontra Arema FC. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.